holding. Saya akan share screen buat bagi kalian. Ntar ya, sambil saya pastikan dulu. Saya perlu screenshot dulu sebentar. Ya. Saya screenshot dulu. Sudah, Pak. Oke. Kita belajar yang indirect holdings dulu, karena ini ada dua pertemuan. Yang pertama nanti indirect holdings, yang kedua mutual holdings. Kita cuma 3 bab ya, jadi nggak terlalu sulit menurut saya buat kalian. Nah, di semester lalu kita sudah belajar proses equity method dan konsolidasi, terutama konsolidasi dengan berbagai karakteristik transaksi yang ada di dalamnya. Tapi kita tidak banyak menyentuh, kecuali di pertemuan terakhir, transaksi yang terkait dengan owner's equity. Nah, di sini kita fokus kepada bagaimana afiliasi itu dibuat. Jadi afiliasi itu nggak sederhana, ya. Nggak jarang perusahaan itu membuat struktur di afiliasi. Afiliasi itu berarti perusahaan yang saling terkait ya, yang biasanya dalam satu penguasaan. Jadi ada satu perusahaan induk besar kayak Alphabet itu membawahi banyak tuh. Ada yang membawahi untuk Google, ada yang membawahi untuk YouTube dan sebagainya. Itu ada perusahaan besar Alphabet. Dan mereka itu macam-macam aneh. Jadi kita akan melihat struktur yang rumit ini bagaimana pengaruhnya terhadap equity method dan konsolidasi. Nah, kita lihat seperti apa sih beberapa struktur yang unik ini. Jadi yang kita pelajari di sebelumnya di materi semester lalu adalah kalau parent punya satu subsidiary, ya kan? Kalian nggak sempet lah lebih dari satu subsidiary, misalnya 3 subsidiary. Tapi ini gampang ini. Ini hanya satu soal dibuat jadi 3 soal gitu aja. Jadi nggak terlalu susah yang ini single sama subsidiary. Nah, kita akan membahas 2. Yang pertama adalah indirect holdings. Jadi di sini kenapa indirect? Kita ambil satu kasus di sini ya. Di sini ini kalau si A itu dimiliki langsung oleh parent, B itu dimiliki oleh A, melalui A dimiliki oleh parent. Jadi ini kita sebut indirect terhadap A, karena kita selalu membuat laporan konsolidasi untuk parent, ingat ya. Jadi kita membuat laporan konsolidasi untuk parent. Nah, bagaimana kita nanti memperlakukan ini? Yang kedua, bisa saja direct, parent ini direct, 20%, tapi kemudian dia juga memiliki secara indirect. Misalnya dalam kasus ini, subsidiary B itu dimiliki 40% melalui subsidiary A. Ya, itu satu ya, indirect. Saya yang basic dulu. Kemudian yang kedua mutual holding. Nah, kalau mutual holding ini saling memiliki ini, walaupun kadar kepemilikannya seperti kalian pacaran lah ya. Ada yang satu cinta banget nih, parent cinta banget memiliki 80%, tapi si sana baru 10%, baru penjajakan dia. Kira-kira begitulah. Tapi disebut mutual holdings. Atau mutual holdingsnya di bawah, di antara sesama subsidiary. Ini contohnya. Jadi kalau panahnya bolak-balik ini berarti mutual holding. Nah, mengapa kita perlu mengkonsolidasi? Yang harus kalian lihat adalah apakah parent itu punya kendali mutlak. Kendali mutlak itu berarti di atas 50%. Contoh di sini ya. Parent punya subsidiary A, lalu punya subsidiary B. Berarti kalau kita lihat secara tidak langsung dia menguasai berapa persen? 80% kali 70% atau 56%. Berarti di atas 50%. Maka B akan dikonsolidasi. Kita lihat dalam kasus seperti ini misalnya. Dia memiliki secara langsung 20%, tetapi memiliki secara tidak langsung 80% dan 40% di sini. Kalau kita kalikan 32%. 32% tambah 20% sama dengan 52%. Ya, jadi kalau di atas 50%, maka subsidiary yang indirect tadi itu akan dikonsolidasi. Ya, paham ya? Tapi kalau ini di bawah 50%, misalnya ini hanya punya 60%, berarti kan hanya 48% ini, itu tidak akan dikonsolidasi.
Nah, yang kedua, dalam hal mutual holdings itu juga sama pada intinya ya. Cuma nanti perlakuannya aja sedikit berbeda. Saya nggak mau lebih detail dulu di sini. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua hal. Bagaimana nanti kita melakukan membuat ayat jurnal equity method dan membuat laporan konsolidasi untuk indirect holdings dan mutual holdings. Saya lanjut dulu. Jadi paham ya, apa itu indirect holding sama mutual holding, terus kapan kita konsolidasi ya. Ini harusnya nggak jadi pertanyaan buat kalian. Nah, kita bahas satu dulu indirect holding. Apa persoalan atau hal utama yang harus kalian pahami? Ada di kalimat di sini, ya. Persoalan utama yang dihadapi dalam indirect holdings adalah penentuan laba dan ekuitas dari afiliasi, dari konsolidasi, dari induk perusahaan, ya, karena induk perusahaan yang menggunakan equity method. Berbasis equity. Ini equity basis maksudnya menggunakan equity method. Begitu kita bisa tahu berapa laba konsolidasi, ingat ya, kan determination of earnings and equities. Berapa laba konsolidasi, berapa share of non-controlling interest yang nanti akan mengupdate ekuitas, ya, karena masuk ke net income, masuk ke retained earnings, ya, maka prosedur yang lainnya akan sama. Ya. Setelah kita sesuaikan income dan equity accounts dari afiliasi berdasarkan equity basis, maka prosedur konsolidasinya akan sama yang sudah kita pelajari di semester lalu. Mungkin tekniknya, mekaniknya agak sedikit rumit, tapi kalau kalian pahami tahap demi tahap tidak akan terlalu sulit. Kita lihat kasus pertama, oke? Di sini diasumsikan POP memiliki 80% kepentingan pada Son. Jadi ini father ya, nggak tahu orang bule bilangnya father, kita bilangnya induk. Ya. Jadi ada ini mungkin di sana lebih maskulin daripada kita ya, kita lebih feminin. Kita bilang induk. Kalau induk kan biasanya ini ya ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak gitu. Terus yang ini induknya POP 80% dari Son, ini si anak ya, pada tanggal 1 Januari 2016. Setahun kemudian Son membeli 70% saham dari Toy pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, untuk menyederhanakan, kita tidak berurusan sama goodwill di sini. Jadi fair value sama dengan book value. Lalu kemudian setelah Son mengakuisisi Toy, dikumpulkanlah informasi keuangan ini yang kita dapatkan. Ya, ada aset, ada investment in Son sebesar 200 ya, itu yang saldo per 1 Januari 2017, berarti berbeda dengan angka di 1 Januari 2016. Kan belinya di 2016 nih, sudah setahun. Berarti di 2017 sudah termasuk ada share of income sama dividen di 2016. Lalu 105, ini angka di 2017. Ya. Nah, kemudian ada ini ekuitas ya, untuk menyederhanakan ini ekuitasnya. Lalu di 2017 ya, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ada informasi. Ini laba rugi masing-masing, ini laba masing-masing. Jadi belum termasuk perhitungan untuk share of income. Ini ada yang dari POP 100, dividennya 60, Son 50, dividennya 30 ribu ya, Toy 40 ribu, kemudian dividennya 20 ribu. Ini straightforward ya, kalian bisa paham gitu. Nah, kompleksitasnya begini di sini. Jadi kalau kita lihat, si Son ini kan memiliki Toy, labanya 50, tapi laba ini belum termasuk ketika dia memperhitungkan investment in Toy. Itu kunci yang harus. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kalau dalam situasi seperti ini, maka kita harus update dulu labanya dari Son dengan memasukkan
share of income dari TOI. Nah, yang nomor satu yang harus kita pahami bagaimana equity methodnya. Nah, equity methodnya dalam hal ini karena Son menguasai TOI, maka Son akan menggunakan equity method untuk TOI. Oke, ya. Jadi dia akan gunakan equity method. Ini contohnya Son. Son menerima dividen 70% kali 20, 14.000. Lalu mencatat share of income 70% kali 40.000, 28.000. Jelas ya? Ini kan gampang nih, seperti pelajaran di semester kemarin. Nah, dengan demikian, maka net income dari Son sekarang bukan 50.000 lagi, tapi 50.000 ditambah 28.000 atau 78.000. Kemudian investment in TOI yang dicatat oleh Son itu sekarang saldonya kalau sebelumnya 105, maka 105 dikurang 14 ditambah 28 sama dengan 119 sekarang. Ini juga kalian paham ya? Ada yang nggak paham sampai di sini? Kalau sampai di sini kalian nggak paham, kemarin saya pertanyakan nilai apa AKL 1-nya. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu bagaimana Son mencatat investasi pada TOI, maka setelah selesai kita bisa mencatat bagaimana equity method dari POP ke Son. Ya. Nah, sekarang karena POP itu memiliki Son, maka dia melakukan equity, membuat ayat jurnal untuk equity method dulu. Dicatat penerimaan dividen, ya, ini 80% kali 30, 24.000. Lalu investment in Son di debit, di kredit income from Son itu untuk share of income. Share of income-nya sekarang 78, 50 tambah 28 kali 80%. Sehingga di debit 62.400. Nah, dengan demikian nanti POP net income equity method itu akan sebesar 162.400. Kenapa ini penting? Karena inilah net income untuk consolidated statement. Paham? Jadi ini adalah net income untuk consolidated statement. Besarnya berapa? 100.000 separate income-nya dia, lihat di sini, ditambah pencatatan equity method untuk investment in Son 62.400. Sehingga nanti investment in Son-nya itu akan bersaldo 238.000. Dari 200.000 saldo awalnya dikurang 24 ditambah 62,4. Ada pertanyaan? Ya, kalau diem berarti saya nggak ngerti. Ya. Oke. Nah, dari mana 162.400 ini? Kalian bisa tutup itu ya yang apa? Ini screen di samping kalau kalian ini. Dari mana? Itu kita bisa hitung begini. Kita hitung POP separate income tadi 100.000. Lalu kita hitung share-nya dari POP atas Son's earnings yang separate itu yang direct ya, kan Son dimiliki direct oleh POP. Itu 80% kali 50.000. Ini yang separate semua. Lalu yang indirect siapa? Ya kepemilikan TOI. 80% kali 70% dikalikan dengan 40.000. Sehingga diperoleh 162.400. Atau bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ya. Dihitung dulu. Ini perlu nih kalian tahu caranya. Dihitung dulu separate income-nya berapa. Jadi earnings dari masing-masing ya, tanpa ada proses konsolidasi. POP, Son, sama TOI dijumlahkan. Lalu kita kurangkan dengan non-controlling interest. Non-controlling interest yang paling gampang adalah yang dari Son, karena Son dimiliki secara langsung. Ya. Dimiliki 80%, berarti non-controlling NCI-nya, berarti 20% kan? Nah, 50.000 kali 20%. Ini penting kalian bisa hitung, karena ini nanti angkanya akan muncul di konsolidasi. Lalu, kita lihat dari yang direct non-controlling, TOIs yang dimiliki, nanti ini munculnya sebenarnya di Son, ya, karena Son kita konsolidasi, maka akhirnya munculnya di POP juga. Son memiliki 70%, maka NCI-nya
30%. 30% kali 40.000, 12.000. Lalu indirectly, secara tidak langsung, si toy ini kan dimiliki oleh POP, ya, dimiliki oleh POP. Berapa? Sebesar 70% kali 40.000. Nah, ini dibagi dua, yang 80% di atas ini punyanya consolidated, punyanya parent, punyanya controlling interest, yang 20% punya non-controlling interest. Nah, ini dijumlahkan, dikurangkan angkanya sama. Saya menyarankan kalian bisa menghitung dengan cara yang ini. Karena angka-angkanya akan kepakai untuk pencatatan nanti untuk membuat konsolidasi. Di sini apa ya? Pertama, kita dapat angka net income untuk konsolidasi. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu berapa NCI. Tapi kalian juga harus ngerti di sini. Ini. Karena ini nanti angka yang muncul di bagian awal konsolidasi yang namanya income from Sun sama income from Toy. Ya, ini juga harus tahu cara menghitungnya. Ya. Ini sama ini angka ini, lalu proses ketiga yang ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Lanjut aja. Nah, ini juga ini lebih bagus lagi nih, karena ini langsung menggabungkan, kalian tahu berapa nanti yang jadi income. Jadi income from toy itu berapa? Bisa dilihat di sini 28.000 dikurangkan dari toy dimasukkan ke Sun. Lalu income from Sun 62.400 dikurangkan dari Sun dimasukkan ke POP. Lalu kita bisa menghitung berapa non-controlling interest share-nya. Ya. Di sini angkanya sama, 12.000 sama 15.600. 12.000 itu yang langsung pada toy, 15.600 yang non-controlling interest yang ada pada NCI yang ada pada SON. Jadi ini NCI yang ada pada ini NCI yang di SON, ini NCI yang di POP. Kan parent ya, parent itu kan ada controlling interest 80%, ada non-controlling interest 20%. Ya. Ketika memiliki SUN. Jadi ketika memiliki SUN, ya, itu saya ini ya, saya coba saya buatkan supaya kalian enggak ini juga. Ini P. Wah, ini angkanya jadi P itu ke S ya. Maksud saya, enggak usah deh. Jadi P ini P paling atas ya. P ini kan punya S. S-nya yang dimiliki P 80%, berarti 20%-nya NCI. Jadi NCI yang ada pada ini, yang ada pada di POP untuk kesan. Lalu yang kedua NCI yang ada pada toy, pertama NCI yang di Sun, sama yang kedua NCI yang versinya POP. Ini NCI di toy yang versinya POP, yang ini versinya Sun. Nah, ini bisa diketahui nih angkanya langsung di sini, 12.000 ya. Ini khusus di toy. Kemudian yang 15.600 itu di Sun untuk Sun yang ke POP sama toy ke Sun yang indirect. Nah, ini angka ini penting nih. Kalian harus bisa ngitung dengan cara seperti ini. Kenapa? Kalau sudah, kalian tinggal buat kertas kerjanya. Nah, kertas kerjanya gimana? Yang perlu dipahami pertama adalah kalian harus tahu berapa NCI share-nya. NCI share-nya kapan hitungnya ini? 15.600 sama 12.000. Masukkan angka ini. Debit NCI share ya, nanti akan mengurangi itu laba konsolidasi 15.600, 12.000. Lalu dividen itu 12.000, dividen 12.000 ini dividen untuk non-controlling. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kita lihat tadi tabel di atas. Nah, toy itu non-controllingnya berapa? Karena dimiliki 70%, berarti NCI-nya 30%. Nah, 30% kali 20 sama dengan 6.000. Lalu SON itu non-controlling interest-nya berapa? 20%. 20% dikali 30.
6.000 juga. Jadi 6.000 ditambah 6.000 sama dengan 12.000. Jadi dividen dari masing-masing non-controlling interest ini adalah 6.000 dan 6.000, totalnya 12.000. Sehingga nanti non-controlling NCI-nya, saldo NCI-nya akan bertambah sebesar 15.600 dikurangi 6.000, 9.600, 12.000 dikurangi 6.000 sama dengan 6.000. Nah, itu yang harus. Jadi di sini untuk bisa membuat jurnal ini, kalian buat ini, perhitungan ini. Satu. Yang kedua, kalian hitung berapa dividen yang dibayarkan ke NCI. Lihat aja berapa non-controlling interest-nya. Nah, kalau sudah ini tinggal dimasukkan. Jadi di sini kalian harusnya sudah tahu nih, kenapa ini 62.400. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian sudah tahu kenapa ini 28. Nah, kalau sudah, straightforward ya. Sudah seperti yang sebelumnya. 28 di debit ya. A, kreditkan ke dividen. Ya, dividennya 14. Kenapa? Karena tadi untuk yang controlling kan 70%, 70% kali 20 14. Sisanya masuk ke investment in toy, membuat jadi saldo awal. Kemudian reciprocal account-nya dihapuskan. Reciprocal account itu apa? Retain earnings pada anak dengan investment yang ada pada induk. Kita selesaikan yang toy dulu. Yang toy, yang B nih. Di retain earnings-nya di debit 50. Capital stock-nya di debit 100, 150 ya. Kemudian debit 105. Ada sisa, masukkan ke non-controlling interest 45. Setelah toy selesai, kita selesaikan untuk yang son. Yang son, kita hilangkan income from son-nya, 62.400. Kemudian dividennya. Ya, dividennya 24. Dari mana? 8 kali 80% kali 30, 24. Terus sisanya masuk ke investment in son. Nah, kemudian kita hilangkan investment in son dan retain earning sama capital stock dari son. 50, 200, 250, 50 ke non-controlling interest. Yang E, jurnal yang kita buat tadi, munculkan non-controlling interest. Ya, hilangkan dividen dari non-controlling interest, update non-controlling interest ke saldo akhir, 96 sama 6. Jadi di sini, untuk bisa mengerjakan ini, pertama kalian harus tahu kenapa angka income from son sama income from toy sekian. Seperti ini. Ya. Terus yang kedua, kalian harus tahu berapa non-controlling interest di sini. Tabel tadi. Ya, sama yang di sini. Nah, yang terakhir, kalian lihat berapa net income dari POP 162.400, berapa consolidated net income 162.400. Dan ini sama dengan perhitungan tabel di sini. Ya, saya stop dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang bingung di mana? Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang kasus kedua. Ya. Indirect holdings tapi afiliasi. Ada direct, ada indirect holdings. Konsepnya sama. Jadi isu kita adalah berapa net income ini, ya, berapa net income dari induk, berapa nanti income dari ini investasinya, berapa non-controlling interest share. Itu aja isu utamanya. Yang lainnya sama seperti semester sebelumnya. Kalau kalian bisa menguasai persoalan itu, berarti nggak ada masalah. Tapi diingat ya, bisa aja dosen-dosen Anda itu kan rada resek gitu. Udah lewat
AKL 1 udah lewat, tapi nanti ada soal-soal kerumitan di AKL 1 yang dibuat. Di sini juga nanti ada unrealized gain dan sebagainya yang tetap harus kita selesaikan. Tapi itu ikuti aja pola yang sudah ada, yang sudah dipahami. Nanti kita di materi berikutnya akan menggunakan ini ya, terutama ini. Sekarang bagaimana kalau strukturnya saling terkait seperti ini? Ya, jadi di sini TAI kebetulan ada direct sama indirect. Itu bedanya ya. Jadi di sini kita PET itu punya 70% secara langsung pada SAL dan secara langsung pada TAI. Nah, kemudian sebelumnya ternyata TAI itu sebelum dibeli sama PET ya maupun SAL itu sebelum sama mereka ternyata dia sudah berinvestasi. Nah, ini investasinya. Jadi investasi SAL itu tahun 2013. Investasi dari PET ke SAL itu 1 Januari 2017. Sebelumnya investasinya itu duluan ke TAI. Jadi PET ini beli TAI duluan 2016, baru dia beli SAL. Nah, ternyata SAL sama TAI sudah ada hubungan, SAL sudah membeli saham TAI di tahun 2013. Nah, di sini kita berikan sedikit kerumitan, goodwill. Ya. Goodwill-nya di sini kita hitung ya, waktu beli itu cost-nya 176.400, tapi book value-nya 164.400. Jadi ada goodwill 12.000. Kalian paham ya kenapa ada goodwill kan? Karena ternyata cost-nya berbeda dengan book value. Jadi bisa saja nanti di soalnya itu ada goodwill. Kalian tentukan juga goodwill. Tapi itu nggak susah. Setelah kalian tahu goodwill itu hanya akan berpengaruh ketika kita menghilangkan reciprocal accounts. Apa itu reciprocal accounts? Capital stock, retain earnings pada investee, dan investment in investee pada parent. Nah, ketika kedua itu dihilangkan, kalau ada kelebihan kita catat goodwill. Kemudian kalau tidak 80% ada non-controlling interest. Itu aja yang harus kalian ingat. Gitu. Itu format yang harus kalian pahami. Nah, jadi di sini PET ketika mengakuisisi SAL itu ada goodwill 12.000. Kemudian PET ketika mengakuisisi TAI ada 12.000. Lalu di sini khusus untuk SAL ke TAI di 20% ini tidak ada goodwill. Ya. Jangan ditanya, Pak, kalau ada goodwill gimana? Udah, nggak usah mikir ke situ dulu. Karena itu akan rumit ya. Kita ikuti yang ada di buku dulu. Nanti kalau kalian sudah paham di buku, baru kita diskusi yang lebih kompleks. Nah, kemudian pada 31/17 itu berapa saldonya ya? Saldonya adalah ini karena ini di 2017 berarti hanya 1 tahun. Berarti ini income dikurangi dividen di tahun 2017 hanya 7.000, 183.400. Kemudian ini saldo awalnya 97.200 ditambah 18.000. 18.000 itu untuk 2 tahun karena dimiliki di 2016. 2017 2 tahun. Jadi 18.000 ini 2 tahun ya. Bisa saja nanti angkanya nggak langsung dikasih tahu 18.000. Kalian harus menghitung. Jadi kalian harus dapat angka 2 tahun. 2 tahun untuk ini yang di TAI ya, 2 tahun. Nah, yang ini saldo awalnya 22.400, ini dicatat dengan cost method. Kenapa? Karena 20%. Tetapi kita tahu begitu ini dibeli 60%, maka TAI harus dikonsolidasi. Maka yang 20% ini harus dikonversi ke equity method. Oke, ya. Ini paham ya? Kenapa? Karena dia harus ke equity method. Sebelumnya sama SAL dicatat sebagai cost method. Jadi harus dikonversi ke equity method. Oleh karena itu nanti angkanya di sini nggak dikasih tahu jurnalnya. Pokoknya sudah langsung angka terakhir. Tapi sebenarnya ada jurnal untuk konversi ke equity method. Dengan cara apa? Investment in SAN ya. Terus di debit ya, dikreditkan ke retain earnings. Karena kita tambah aja gitu loh. Karena ingat ya, koreksi atas itu, atas dari cost method ke equity method. Nah,
Berapa? Dari 2013, berarti 2013, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Itu totalnya 16.000. 16.000 adalah income selama 5 tahun dikurangi dividen selama 5 tahun. Oke, ya. Ingat itu. Jadi angka 7.000, 18.000 sama 16.000 itu income dikurangi dividen. Kalau ini 1 tahun saja, ini 2 tahun, ini 5 tahun. Paham ya? Oke. Pokoknya kalau kalian nggak ngerti, tanya. Nah, kita bikin sedikit kerumitan di sini. Selama 2018, SAL earnings-nya, PAT dulu, PAT itu atas ya, PAT itu labanya, laba dari operasinya, separate earnings, laba terpisah. PAT 70.000, SAL 35.000, dan TAI 20.000. Lalu masing-masing dividennya 40.000, 20.000, dan 10.000. Nah, kita buat di sini ada intercompany transaction. PAT earnings-nya itu termasuk yang 70.000 termasuk 10.000 unrealized gain dari penjualan land ke SAL. Penjualannya berarti downstream dari PAT ke SAL. Ya, downstream. Berarti nanti unrealized gain-nya hanya miliknya controlling interest. NCI nggak dapat. Oke. Nah, SAL, separate earnings, ya, sekarang di SAL, di anak, itu termasuk ada unrealized profit inventory yang dijual ke PAT. Berarti upstream. Nah, berarti nanti untuk perhitungan share of non-controlling interest harus dikurangkan dengan unrealized profit. Paham ya? Karena dia upstream. Kalau upstream berarti dalam perhitungan bagian laba dari non-controlling interest harus dikurangkan dengan unrealized profit. Itu saya nggak mau terangkan lagi. Itu harusnya kalian ingat waktu pelajaran di semester lalu. Terus kita tahu ada informasi intercompany transaction-nya sebesar 15.000. Jadi penjualannya sebesar 15.000. Nah, yang penting adalah kalian harus menghitung berapa laba dari controlling sama non-controlling. Jadi sama seperti kasus sebelumnya. Ini kita lihat di sini. Jadi caranya adalah supaya kita bisa tahu berapa nanti NCI share, ya, bagian dari non-controlling interest berapa, dan berapa laba konsolidasi dan labanya induk. Nah, cara pertama adalah kita kurangkan dulu dengan unrealized profit. Jadi unrealized profit-nya karena ini downstream dicatat oleh PAT. Karena ini upstream, yang mencatat unrealized profit adalah SAL. Jadi dikurangkan dari SAL, ya. Ini dari PAT. Jadi kalau downstream induk, ya, kalau upstream dari anak. Nah, kita peroleh 60.000. Nah, kemudian di sini dengan dikurangkan berarti nanti non-controlling interest dapat bagian langsung. Langsung dapat bagiannya non-controlling interest di sini. Karena langsung dikurangkan dari 5.000. 10.000-nya kan nggak dikurangkan di sini, karena 10.000-nya itu full ada di controlling interest. Jadi dikurangkan di induk. Tapi kalau mau dibagi, itu dikurangkan di anak. Ini akan terbagi dengan sendirinya. Sehingga realized earning-nya hanya 30.000. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah yang dari TAI ini kita bagi dulu. Kita bagi dulu 20%-nya ke SAL. Karena SAL memiliki 20%. Lalu yang 60%-nya ke PAT. Dikurangkan, dapat ke PAT. Sehingga ini kita selesaikan non-controlling interest pada TAI 4.000. Nanti share-nya. Lalu pada SAL, kita jumlah ini 34.000, lalu kita kalikan 70%, dapat 23.800, dikurangkan, tambahkan ke PAT. Sehingga nanti net income konsolidasi 95.800, kemudian kita akan tahu nanti ada share of income, ya, investment income, maaf ya, waktu catat investment in TAI pada income from TAI itu akan dicatat oleh SAL 4.000, akan dicatat oleh PAT 12.000, lalu investment in SAL pada income from SAL yang dicatat oleh PAT 23.800. Lalu kita tahu nanti non-controlling interest expense-nya
Itu 10.200 dan 4.000. Ada yang bertanya di sini? Oke, lanjut. Di sini bertanya. Ayo, silakan. Jadi kalau misalnya mau dimasukin di tabel 5.000-nya itu di bawahnya P, 70 dikurangi 10, terus nanti dikuranginnya 3.500 gitu ya Pak, supaya terbagi. Gimana? Yang 5.000 unrealized tadi, kan itu kalau di tabel ada di bagiannya SAL, otomatis terhitung 100%. Ya, tapi gini, itu nanti unrealized profit tadi, itu nanti kan dikalikan 70% masuk ke 23.800 ya. Oh, gitu. Jadi dia yang dialokasikan ke PET hanya 70%. Yang 30% langsung masuk ke non-controlling interest. Oke. Kalau dia nggak dibagi, maka 5.000 harus masuk di PET. Oh, baik, Pak. Ya. Jadi dengan dimasukkan di SAL, maka itu secara otomatis terbagi ke controlling interest sama non-controlling interest. Terima kasih, Bapak. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Oke ya. Nah, kalau sudah, kalian buat aja dulu. Jangan lupa ya, kalian harus memahami, kan bisa aja pertanyaannya buat itu, ayat jurnal equity methodnya. Ya, buat nih. Pertama, satu-satu ya dari TAI yang dibukukan oleh SAL 20% kan, dividen dicatat, lalu mencatat income from TAI. Ingat, walaupun dia 20%, dia akan mencatat equity method karena nanti akan dikonsolidasi oleh induk. Ini saldo-saldonya kalian bisa ini. Di sini pada TAI sama SAL tidak ada intercompany transaction, jadi bisa diabaikan. Lalu kita mencatat yang dilakukan oleh PET. PET akan mencatat dua. Yang pertama investment in TAI dulu sebesar 60%. Ini jurnalnya. Ya, angkanya kalian sudah tahu kan. Lalu yang berikutnya adalah akan mencatat investment in SAL-nya. Ya, investment in SAL-nya adalah sebesar 14.000 itu untuk dividennya, lalu income-nya. Nah, di sini perhitungannya yang harus kalian pahami. Ya. Ini kan sudah diajari semester lalu. Yang pertama kita hitung dulu berdasarkan 70% kali 39. Kenapa 39.000? Ya. Karena 35 ditambah 4.000. Ya. Itu pertama ya, tambah 4.000. Ditambah 4.000 berarti 39.000. 35 ditambah 4.000. Kenapa? Karena dia mencatat ada laba dari TAI 45.000. Pak, kenapa nggak langsung pakai angka ini? Nanti saya nggak mau itu dulu ya, ke situ dulu. Nah, nanti saya jelaskan ke situ juga, tapi nggak usah dulu. Jadi polanya adalah 35.000 ditambah 4.000 dulu, 39. Ya. Kenapa? Itu kan dia harus mencatat itu dulu. Itu sudah kita pelajari di tadi yang father, son, grandson. Ya. Lalu ini kita menggunakan metode di semester lalu. Jadi kalian lihat, ada dua unrealized profit. Yang satu upstream. Berarti yang upstream dia tidak 100%, hanya sesuai kepemilikan 70%. Ya, 70% dari 5.000, 3.500. Yang satu downstream, kita kurangkan semua. Sehingga totalnya 13.800. Nah, kok enggak 23.800, ya kan? Ya, segitu sebenarnya, tapi jangan lupa 23.800 harus dikurangi 10.000 di sini. Jadi totalnya nanti hanya 13.800. Jadi 23.800 hitungan di sini itu sebenarnya belum memperhitungkan unrealized profit. Jadi ketika unrealized profit diperhitungkan, angkanya
hanya 13.800. Paham nggak atau bingung? Kalian bisa hitung dengan dua cara kalau kalian buat tabel begini. Hitung aja 23.800 dikurangi 10.000. Itu cara saya. Kalau kalian udah bikin tabel. Buat saya betul. Atau kalian gunakan gabungan dari cara father, son, and grandson, itu yang 39.000 ini, sama yang kalian pelajari di semester lalu. Yang dipelajari semester lalu apa? Ada unrealized ini kan, upstream sama downstream. Nah, kalau sudah, kalian juga harus paham berapa saldo akhirnya. Ya, saldo akhirnya, investment in SAL sama investment in TAI, ya, saldo akhirnya itu adalah angka ini. Dari untuk yang di ini ya, untuk yang di PET ya. Nanti ada juga ada investment in ini, investment in TAI yang pada SAL. Jadi ada dua nih, investment in PET ada dua, ada pada SAL yang 20%, ada pada PET yang 60%. Ini yang 60% pada PET. Ini dihitung saldo awal ditambah investment dikurangi dividen dapat saldo akhir. Nah, kalau sudah paham semua angka tadi dari mana mendapatkan angkanya, maka booking papersnya mudah kita selesaikan. Yang pertama, 15 ini adalah intercompany transaction. Kan ada penjualan ya, 15. Itu kita hilangkan dulu. Sales di debit, cost of sales di kredit. Yang kedua, kita hilangkan unrealized profit pada inventory. 5 dikurangkan inventory. Yang C, unrealized gain pada penjualan plan aset, gain on sale. Gain online 10 dikurangkan. Itu materi semester lalu. Paham ya? ABC nggak ada yang bingung kan? Nah, yang berikutnya adalah kita menghilangkan income from TAI. Income from TAI ada dua, yang dicatat oleh PET sama yang SAL. Jadi 16. Nah, jangan lupa dividennya, ya, dividennya juga sama. Ini kebetulan nggak ada dividen ya. Nggak ada dividen ya. Ini, jadi langsung income from TAI langsung ke ini. Investment in TAI-nya 6. Untuk yang punyanya PET 2, karena ada 2 ya, yang satu dicatat oleh PET, yang satu dicatat oleh SAL, investment TAI. 6, 2, sisanya ke non-controlling interest. Enggak. Saya selalu. Tadu. Oh ya, dividen. Saya lupa. Ada dividen ya. Dividennya ini 60% tambah 20%. 60% tambah 20% dikali 10. Ya. Jadi sama dengan 8. 80% kali 10, 8. Jadi ini dijumlah 16, 8 dikurangkan ke dividennya, sisanya mengoreksi investment in TAI, 6 sama 2. Yang E, reciprocal account-nya kita hilangkan. Retained earnings kita hapuskan. Kemudian jangan lupa ada goodwill, khusus yang itu ya. Maaf. Ya, ada goodwill. Yang dari SAL ada goodwill-nya kan. Yang dari PET ketika mengakuisisi TAI ada goodwill-nya. 12 kita catat. Lalu capital stock kita kredit 100. Ya, ini kan yang itu yang apa untuk capital stock sama retained earnings. Lalu kita hilangkan investment in TAI-nya 115 sebesar 80%, 60% tambah 20%, yang 20%-nya masuk ke non-controlling interest, 38,4. Kenapa 20%? Ingat, TAI 60% ditambah yang ada pada PET ditambah SAL, berarti 80%. Berarti non-controlling interest-nya hanya
hanya 20%. Yang E. Yang F sekarang. Yang F kita hitung non-controlling interest share-nya. Tadi udah dihitung di atas, 4 ya. 4, lalu dividennya 2 untuk non-controlling interest, karena 20%. Sisanya masuk ke non-controlling interest untuk saldo akhir. TAI selesai. Sekarang kita selesaikan yang SAL. SAL income from SAL, kita debit. Ya. Kemudian dividen, kita kredit. 20% ya, kali 7, 70% kepemilikannya, 70%, 20%, 14. Kemudian kita koreksi ke investment in SAL. G, -2 di sini. Karena tadi ini dijumlah ke sini hasilnya bukan kredit tapi debit. G. Lalu yang H, reciprocal account pada SAL. Ya. Retained earnings pada SAL di debit. Jangan lupa ada goodwill juga. Dicatat goodwill 12, lalu capital stock 200 di debit, kreditkan ke investment in SAL 70%-nya, 30%-nya ke non-controlling interest. Lalu yang terakhir kita mencatat non-controlling interest share untuk SAL, NCI untuk SAL 10,2 dari perhitungan di atas sebelumnya ya sudah dihitung kan. Kemudian dividennya adalah 6, 30% kali 20, 6, sisanya masuk non-controlling interest. Di jumlah konsolidasi dapat diselesaikan. Ini ayat jurnalnya ya. Income from TAI-nya digabung ini 12, 16 itu dari 12 ditambah 4 ya. Ini yang ada, yang ini yang dicatat oleh PET, ini yang dicatat oleh SAL. Ini jurnalnya ya, kalian bisa itu sendiri nanti saya sudah jelaskan di situ. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini nanti menghitung berapa ininya nih. Apakah betul nanti angka non controlling interest, tapi kalian yang penting bisa mengerjakan di atas. Jadi bagian yang terkait dengan indirect holding sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita sekarang 8.45. Punya waktu sampai jam 10. Berarti 1 jam 15 menit. Ya. 75 menit. Saya berikan waktu ke kalian 40 menit untuk mengerjakan soal tadi ya. Akan saya berikan 6 soal. Soal mana saja nanti ketua kelas yang menentukan. Ini dikerjakan kelompok berapa? Baik, Pak. Nah, saya lihat dulu. Kita lihat dari sini saja soalnya. Jadi saya mau latihan dari buku BIM saja. Kita lihat exercise ya. Exercise 3 sampai 8. Ya, exercise 3 sampai 8. Nggak ada multiple choice kan ya. Kemudian problem Nah, problem 1 sampai 3 itu saya bagi ke 2 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terserah nanti ketua kelas. Itu ya. Kita ketemu 40 menit lagi, jadi sekitar jam 9.20.
Ya, jam 9.20 kita ketemu ya, atau jam 9.25. Jam 9.20 lah, kalau ada yang sudah siap bisa langsung gabung dan langsung menjelaskan. Silakan dikerjakan. Saya stop share ya. Pak, saya screen dulu ya. Oke. Nah, tujuan saya meminta kalian presentasi supaya kalian percaya diri. Karena orang yang mengajar itu berarti dia harus belajar. Salah satu juga yang saya sarankan kalian kalau mau, kalian saling ngajari sesama teman. Pasti kalian akan lebih hebat. Ya, silakan. Ini sudah terlihat atau belum ya layarnya? Sudah. Di sini saya akan membahas exercise 92. Pertama, kita lihat dulu di soalnya. Magada mempunyai 75% kepemilikan di Shiva. Dan dia juga mempunyai 95% kepemilikan di Bima. Lalu Bima mempunyai 25% kepemilikan di Shiva. Jadi ini berafiliasi ya teman-teman. Dan ada keterangan di bawah mengenai income dan loss dari masing-masing perusahaan ini. Magada itu income 1.200.000, Shiva ada loss 500.000, dan Bima income-nya 800.000. Terus tidak ada informasi tambahan, dan kita disuruh untuk membuat income allocation schedule untuk mengetahui controlling dan non-controlling share-nya itu berapa. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, kita tuliskan earning dari masing-masing perusahaan ini. Itu Magada 1.200.000, Bima 800, dan Shiva 500.000 loss. Lalu kita alokasikan dari yang paling bawah dulu, dari cucunya yaitu Shiva ya. Jadi loss-nya Shiva ini kita bagi ke Bima sebesar 25%, dan kita bagi juga ke Magada sebesar 75%. Nah, jadi di Shiva ini sudah tidak ada loss-nya lagi, karena loss-nya itu sudah dialokasikan ke Magada dan Bima. Nah, selanjutnya kita naik lagi ke induk dan anaknya, yaitu kita mengalokasikan dari Bima ke Magada. Nah, karena Bima ini ada income-nya itu, ada pengurangan dari loss-nya Shiva, jadi kita harus kurangkan dulu sebelum kita alokasikan ke Magada. Jadi perhitungannya nanti 800.000 dikurang 125.000 itu 675, lalu kita kalikan 90%. Jadi nanti di Magada itu bertambah 607.500 dan di Bimanya berkurang 607.500. Nah, dari perhitungan itu kita bisa lihat controlling share-nya itu yang ada di Magada 967.500. Sedangkan di Bima itu ada non-controlling share sebesar 67.500, dan di Shiva itu tidak ada ya, karena semuanya itu sudah dimiliki oleh Bima dan Magada. Arni, kalau saya jumlah 1,2 dikurang 3,375 ditambah 607.500 kayaknya di atas 1,2 loh. Kamu salah jumlah kayaknya. Oh iya Pak, maaf Pak, salah jumlah ya. Ya, harusnya 1.432.500. Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Ya, makasih Arni. Silakan, siapa yang mau presentasi berikutnya? Bisa di-close ya. Yang selanjutnya kelompok 2, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Arni, kamu close dulu, Arni. Share screen-nya udah saya stop, Pak. Oke, ya udah. Berarti masalah ini, masalah apa? Sambungan jaringan. Ayo, silakan. Tadi siapa? Fadir. Ya, silakan Fadir. Iya, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ya. Oh ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu E94. Ini diketahui pada soalnya itu Putra memiliki 80% dari perusahaan Sora dan 20% dari Thomas. Dan Thomas dari Sora sendiri itu memiliki sebanyak 60% kepemilikan dari Thomas. Nah, diketahui ini pemisahan. Jadi income-nya untuk Putra itu A, untuk Sora itu B, dan untuk Thomas itu C. Ya.
Dan jadi ini maaf kalau berantakan. Ini putra A, Sora B, dan Toma C. Nah, untuk pertama kali kita tuh harusnya tuh mengalokasikan dari yang perusahaan yang tingkatannya paling rendah sendiri, yaitu Toma, karena ya putra ke Sora, lalu Sora ke Toma. Jadi menurut saya Toma yang paling rendah. Jadi kita dialokasikan dulu. Diketahui putra itu memiliki 20% Toma. Jadi 20% dari C itu adalah 0,2 C. Jadi dari C dikurangi 0,2 C, terus A-nya dari putranya ditambahkan 0,2 C. Lalu Toma itu juga dimiliki 60% dari Sora. Sehingga 60% dari C itu 0,6 C. Jadi income-nya Sora ditambah 0,6 C dan di Tomanya dikurangi 0,6 C. Terus selanjutnya ini jumlah sementara, jadi income-nya yang di putra itu totalnya A ditambah 0,2 C, income-nya Sora itu B ditambah 0,6 C, dan income-nya Toma itu sisanya tinggal 0,2 C. Lalu diketahui juga bahwa putra itu memiliki 80%-nya Sora. Jadi karena income-nya itu B plus 0,6 C punya Soranya dikali 80%. Jadi 0,8 dikali B plus 0,6 C. Jadi untuk putra itu total net income-nya itu A ditambah 0,2 C ditambah lagi 0,8 dikali B plus ditambah 0,8 dikali B ditambah 0,6 C. Sehingga ini ditanyakan perhitungan untuk mendeterminasikan pendapatan putra dari Sora. Ini rumusnya yaitu ini 80% dikali 0,6 C ditambah B. Yang nomor 2 itu mencari net income konsolidasi A. Jadi rumusnya yaitu A ditambah 0,8 B ditambah 0,68 C. Sedangkan untuk yang nomor 3 itu non-controlling interest-nya itu jumlahnya dari yang 0,2 B ditambah 0,12 C ditambah 0,2 C, sehingga totalnya 0,2 B ditambah 0,32 C. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Pak Del. Bagus. Silakan yang berikutnya. Sama-sama. Selanjutnya ini urut aja Pak, kelompok 3. Oke, jadi soal exercise 9.5, PAL mempunyai 80% kepemilikan dari SAL dan T. Kemudian SAL mempunyai 60% kepemilikan dari WON dan 10% kepemilikan T. Kemudian T memiliki 70% kepemilikan PAL dan 10% kepemilikan WON. Kalau digambarkan seperti ini strukturnya. Kemudian separate income PAL 50.000, SAL 30.000, T 35.000, kemudian WON ada loss 20.000, PAL 40.000. Kemudian ada keterangan unrealized profit dari T sebesar 5.000. Kemudian disuruh menghitung controlling dan non-controlling interest consolidated net income. Nah, yang pertama tabelnya separate earning
tadi 50.000 PAL, 30.000 SAL, 35 T, won, loss 20.000, PAL 40.000. Kemudian dikurangi unrealized profit, ini punya T 5.000. Kemudian di jumlah ulang separate release in earning 50.000 PAL, 30.000 SAL, 30.000 T, loss 20.000 won, kemudian FAL 40.000. Kemudian kita alokasikan income masing-masing. Dimulai dari yang paling bawah, FAL, alokasi FAL ke T sebesar 70%. Jadi 70% kali 40.000, 28.000 dikurangi dan dialokasikan ke T 28.000. Kemudian alokasi won ke T 10% dan ke SAL 60%. 10% dari won 20.000, loss dialokasikan ke T 10%. Jadi 2.000 dialokasikan ke loss. Jadi ini berkurang dan di won bertambah 2.000. Kemudian 60% ke SAL 20.000 dikali 60% ketemu 12.000. Ini sama dialokasikan loss-nya ke SAL 12.000 dan di won bertambah 12.000. Kemudian mengalokasikan T ke SAL 10% dan ke PAL 80%. Ini ke SAL jadi 30.000 ditambah 28.000 dikurangi 2.000. Ntar hasilnya 56.000 dikali 10%, 5.600. Income-nya dialokasikan ke SAL 5.600 dan berkurang di T 5.600. Kemudian yang ke PAL 80%, jadi 56.000 tadi dikali 80%, 44.800. Income dialokasikan ke PAL 44.800, jadi di T berkurang 44.800. Kemudian yang terakhir, alokasikan SAL ke PAL sebanyak 80%. Jadi jumlah dari 30.000 dikurangi 12.000 ditambah 5.600. Kemudian dikali 80% ketemu 18.800 yang dialokasikan ke PAL. Jadi bertambah 18.800. Kemudian ketemu PAL net income atau controlling interest share. Yaitu jumlah dari 50.000 tambah 44.800 tambah 18.880 ketemu 113.680. Kemudian yang terakhir NCI share ketemu jumlah dari SAL 4.720, yang T 5.600, yang won loss 6.000, kemudian yang FAL 12.000. Gitu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi kalau kalian sudah paham tekniknya, nanti kepemilikan yang jelimet kayak apapun kalian bisa selesaikan semua. Dan yang di kasus seperti exercise 95 ini termasuk simple. Coba nanti kalian pelajari misalnya beberapa perusahaan swasta gitu ya, Indofood atau apa gitu, itu bacanya aja nggak gampang dipahami ya. Jadi itu aja sekedar apa informasi aja bahwa di dunia nyata bisa jadi lebih kompleks daripada yang kita pelajari di buku. Makasih ya, Ifham ya. Yeah. Oke, silakan yang berikutnya. Nomor 4. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, kelompok 4 ini akan menjelaskan exercise 6. Di sini soalnya diketahui bahwa pet company itu memiliki 90% stock of main corporation dan punya juga 70% non-company. Nah, terus main ini juga punya 70% stok dari O corporation dan 10% dari non-company. Dan non-company punya 20% dari O corporation. Kalau digambarin itu kayak gini. Nah, si P kan punya 90M, si M punya 70% dari O, nah si P juga punya 70% dari N,
dan M juga punya 10% dari N, dan N punya 20% dari O. Terus ada transaksi intercompany-nya. Yang pertama, M itu menjual land ke N dan terdapat unrealized profit sebesar 8.000. Nah, karena M ini menjual ke N, maka transaksinya downstream. Selanjutnya ada O menjual inventory ke P dan terdapat unrealized profit sebesar 8.000. 8.000 ini dari 16.000 dan baru terjual setengahnya. Jadi sisanya kan 8.000. Nah, ini karena dari O menjual ke P itu maka transaksinya adalah upstream. Selanjutnya adalah N menjual bonds ke P atau obligasi ke P. Nah, terus di harga pasarnya kan 34.000 sedangkan si P ini belinya 30.000. Jadi terdapat profit sebesar 4.000 dan ini transaksinya upstream karena N yang menjual ke P. Selanjutnya kita buat schedule income. Tapi ini mohon maaf karena tabelnya agak beda formatnya sama yang di BEMS pas saya buatnya. Jadi di sini ada separated income-nya dari P 130.000, dari M 36.000, dari N 56.000 dan dari O 18.000. Nah, terus ada unrealized profit-nya. Nah, tadi kan kita lihat di sini ada transaksi downstream yang M, maka yang karena ini downstream maka kita simpan 8.000-nya ini di M. Terus yang 4.000 ini diambil dari upstream intercompany penjualan bond. Nah, karena profit kita tulis positif 4.000. Terus yang terakhir yang 8.000 ini diambil dari ini tadi yang O menjual ke P karena dia upstream maka disimpannya di O sebesar negatif 8.000. Selanjutnya untuk alokasinya yang pertama O itu kan 70% dimiliki oleh M, 20% oleh N dan NCI-nya 10%. Nah, terus ya ini pertama kita kurangkan dulu 18.000 dikurangi 8.000 karena unrealized jadi 10.000 yang mau dialokasiinnya. Nah, 10.000 ini 70%-nya ke M sebesar 7.000, 20%-nya ke N sebesar 2.000 dan 10%-nya jadi NCI share-nya sebesar 1.000. Nah, setelah itu kita lihat yang bagian N-nya. Nah, ini kan yang 56.000 terus ditambah dengan profit 4.000 jadi 60.000 ditambah dengan tadi ya pendapatan income dari O sebesar 2.000. Jadi totalnya yang dialokasikan adalah 62.000. Nah, 62.000 ini 70%-nya dimiliki oleh P. Nah, jadi 62.000 dikali 70% sama dengan 43.400. Selanjutnya dimiliki juga 10% oleh M, jadi dikali 10% jadi 6.200 dan sisanya sebesar 20% itu jadi NCI. Jadi 62.000 dikali 20% jadi 12.400 di NCI ini. Selanjutnya yang M kita jumlahkan dari atas 36.000 dikurangi 8.000 karena tadi ada unrealized profit-nya. Lalu ditambah dengan 7.000 dari O income investment dari O, terus 6.200 dari N tadi, terus hasilnya jadi 41.200. Nah, ini yang akan dialokasikan 90% ke P sebesar 37.080 dan 10%-nya itu menjadi NCI sebesar 4.120. Nah, lalu terakhir kita jumlahkan semua income-nya dari P ini, ketemu consolidated income-nya itu dari 130 ditambah 43.400 dari N dan 37.080 dari M, hasilnya jadi 210.480. Ketemu di sini consolidated income-nya 210.480. Sedangkan NCI-nya tadi kita udah hitung juga satu persatu. NCI dari O sebesar 1.000, NCI dari N sebesar 12.400 dan NCI dari M sebesar 4.120. Kalau dijumlah semua NCI share-nya itu sebesar 17.520. Oke, makasih Natsmi. Ya, tahu pakai format berbeda tapi nggak apa-apa. Yang penting jawabannya betul. Ya, Pak. Oke, berikutnya. Kelompok 5. Share screen ya, Pak ya. Hari ini exercise saja lah, problemnya nanti ke ini ya, minggu depan aja. Apakah sudah terlihat? Sudah, ayo. Baik, untuk exercise 7,
bentuknya seperti ini. Ada Ichi yang menjadi father dari Roku, San, dan Q. Kemudian San juga menjadi father dari Nana dan Hachi, sehingga Nana dan Hachi ini menjadi grandson-nya dari Ichi. Kemudian di soal juga ditunjukkan separated income dari Ichi 1000, dalam ribuannya 1000, Roku 800, San-nya loss 600, Q 750, Nananya loss 500, dan Hachi 700. Kemudian juga disajikan dividen seperti di tabel. Ichi membagikan dividen 250.000, kemudian Roku 100.000, San tidak membagikan, Q membagikan 80.000, Nana tidak membagikan, dan Hachi membagikan 75.000. Kemudian kita masuk ke soalnya. Yang pertama ditanyakan direct NCI dari Hachi di net income 2016. Di sini karena Hachi ini menjadi grandson dari Ichi, sehingga NCI-nya yang directnya berarti kesannya itu adalah 100% dikurangi 70%, yaitu sebesar 30% dari 700.000 yang dari Hachi, sehingga didapatkan hasil 210.000. Kemudian yang kedua, direct NCI dari Nana. Di sini kepemilikan buat NCI-nya berarti 100% dikurangi 60%, yaitu 40%, dikalikan loss dari Nana 500.000, sehingga didapatkan hasil 200.000 loss. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk total NCI yang dikonsolidasi income statement untuk 2016. Di sini kita bisa jumlahkan dulu pakai cara yang pertama tadi. Total dari separated income-nya yaitu 2.150.000, 2.150.000. Kemudian kita kurangi masing-masing dari yang dikonsolidasikan. Sehingga pertama kita pasang urut dari bawah dulu. Hachi, Nana, San, kemudian ada Q dan Roku. Nah, kemudian kita pasang untuk separated income masing-masingnya. Kemudian kita cocokkan ke Ichi. Contohnya di Hachi ini, karena dia grandson, jadi 70% dikali 90%, jadinya 441.000. Kemudian yang Nana, karena grandson juga, jadi 60% kali 90%, didapatkan hasilnya loss 270.000. Kemudian yang ketiga dari San, sebagai anak dari Ichi, langsung 90% dikalikan 600.000, didapatkan hasil 540.000 loss. Kemudian yang Q, 60% dikalikan 750.000, kita dapatkan hasil 450.000. Kemudian dari Roku, 70% kalikan 800.000, didapatkan hasil 560.000. Kemudian yang Ichi langsung 1 juta. Nah, setelah dijumlahkan, didapatkan hasil yang dikonsolidasikan 1.641.000, sehingga didapatkan total NCI-nya dikurangi total separated income, yaitu 509.000. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, controlling share of consolidated NI buat Ichi dan subsidiaries. Di sini karena kita sudah dihitung secara tidak langsung, kita jadi tahu bahwa totalnya itu 1.641, dan untuk masing-masing subsidiaries sudah terlampir juga di perhitungan nomor 3. Kemudian yang nomor 5, net effect, entah itu increase ataupun decrease dari investasi Ichi di San. Jadi kita memperhatikan akunnya San. Di sini kita pertama itu harus menghitung NI-nya dari San. Yang pertama ada informasi mengenai separated income-nya San sebesar loss 600.000. Kemudian San ini juga mendapatkan dari Hachi dan Nana. Dari Hachi dia mendapatkan 70% dari 700.000 sebesar 490.000. Kemudian dari Nana dia loss 500.000 sehingga diakui 60%-nya sebesar 300.000 loss. Dan apabila dijumlahkan, di sini
NI atau loss dari Nissan-nya 410.000. Nah, kemudian kita kalikan di kepemilikannya Ichi Nissan, yaitu 90%, sehingga akan terdapat penurunan investasi Ichi Nissan sebesar 369.000. Kemudian teman-teman, kita juga harus memperhatikan dividennya apabila Sun membagikan dividen karena tidak ada yang dibagikan Sun, maka di sini dikosongi sehingga pada akhirnya decrease-nya dari investasi Ichi di Sun adalah 369.000. Sekian dari exercise 7. Oke, terima kasih Rizky. Oke, bagus. Nanti kalau yang lainnya bingung, kamu tanya sama Rizky ya. Baik. Silakan yang terakhir ya. Iya, Pak. Terakhir kelompok 6. Ya. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Sabrina. Sabar. Ada panah jauhnya itu masih muncul. Belum kelihatan sih. Kamu bisa sambil cerita aja nggak apa-apa. Oh ya. Oh, ini salah. Nah, jadi yang di exercise 98 ini, di sini kan ada Parang, Sangkur, Parang tuh menguasai 80% dari Sangkur, dan Sangkur memiliki kontrol 60% dari keris. Terus di sini ada separate net income, itu dimasukin aja ke tabelnya. Nah, ke tabelnya ini dia di sini 100, terus 100, terus juga 200. Terus habis itu di sini kan ada unrealized profit 15.000 itu dari inventory, lalu yang satunya 10.000 itu dari land yang ada di keris yang berasal dari Sangkur, maka dimasukin di sini ada unrealized profit 15.000 pada Parang mengurangi 400.000 dan di keris 10.000, maka diperoleh hasil 385.000 di Parang, 100.000 dan 190.000. Lalu selanjutnya allocating income, di sini ada 60% yang dimiliki Sangkur atas keris, maka 60% dikali 190 jadinya mengurangi di sini 114 dan menambah di Sangkur 114, maka diperoleh hasil 214.000. Lalu selanjutnya untuk kepemilikan 80% ke P, maka dari Sangkur tadi 80% dikali 214 ketemu 171.200, maka diperoleh untuk controlling income-nya adalah sebesar 556.000, dan ini non-controlling interest-nya. Yang ditanyain yang pertama adalah yang pertama adalah income dari Sangkar, maka diperoleh 80% atas P yang sudah dikali dengan keris tadi, yaitu sebesar 171.200. Lalu selanjutnya non-controlling interest, maka di sini ada 42.800 dan 76.000. Di sini masih tipu. Ini 76.000 ditambah 42.800 ketemu 118.800. Lalu yang terakhir yaitu controllingnya, yaitu sejumlah 556.200. Oke, terima kasih Sabrina. Oke ya, jadi sementara saya cukup puas nih dengan kelas kalian. Maksudnya begini, ya terlepas dari kalian belajarnya gimana, tapi saya merasa senang di pertemuan pertama kalian sudah bisa mulai menguasai konsepnya, enggak, walaupun parsial. Nah, isunya sama nanti. Kalau kita bicara yang mutual holding itu sama. Nanti berapa
income untuk consolidated atau pada parent, kemudian berapa non-controlling interest. Ya. Cuman itu agak jelimet karena nanti ada saling memiliki tadi. Ya. Jadi nanti untuk saling memiliki itu tadi perhitungannya ada agak sedikit jelimet saja dan ada dua metode. Karena kalau ada saham dari induk dibeli sama anak, kalau mereka satu konsolidasi, mereka satu entitas, berarti kan itu sebenarnya kayak membeli saham sendiri kan. Nah kalau membeli saham sendiri kita ingat dulu, itu yang namanya treasury stock gitu. Nah treasury stock itu sebenarnya ada dua metode, walaupun kalian mungkin hanya mempelajari satu, metode cost, di mana nanti yang dibeli itu dicatat sebesar cost-nya mengurangi owner's equity. Yang kedua sebenarnya ada metode yang namanya par value method di zamannya saya itu jadi ketika dibeli itu seolah-olah sahamnya itu dibentikan, di retire ya. Nah, itu nanti ada teknik sendiri. Itu aja. Tapi prinsipnya sama. Yang harus kalian kuasai adalah di dalam bab ini bagaimana menghitung consolidated income sama non-controlling interest share. Terus yang kalian harus sering latihan adalah karena nanti agak banyak nih perusahaannya, bisa 3, bisa 4 kan. Berarti kan nanti untuk eliminasi dari masing-masing akun tuh jadi banyak tuh. Nah, jangan sampai kalian agak gagap di situ gitu. Jadi itu sebabnya perlu latihan. Saya merasa kalau kalian bisa latihan 5-6 kali soal-soal yang sejenis itu kalian sudah cukup lancar. Jadi begitu ujian nanti tiba-tiba nggak stres gitu loh. Sudah tahu tahapan-tahapannya. Ya, jadi ini kuncinya kenapa latihan penting. Nah, saya sering melihat dari kalian itu terutama yang itu nilainya jelek itu saya lihat di beberapa soal kosong gitu. Jadi bahkan basicnya aja nggak kena gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Terus yang kedua, hindari mengerjakan soal itu dengan tidak efisien. Makanya penting kalian mengerjakan soal itu secara ini ya, nggak usah misalnya gini, nggak usah datanya disebut lagi gitu loh, langsung aja dikerjakan. Karena ada beberapa itu saya nggak tahu, kecuali kalau kalian bingung sama sekali terus nggak ngerti mau mencatat apa, terus kalian ulang soalnya, nggak perlu ya, langsung kerjakan poinnya apa saja kalian ini. Gitu ya. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk menulis ulang. Sama yang terakhir sih saya berharap waktu mengerjakan kalian jangan sampai tulisannya susah dibaca. Karena kalau tulisannya susah dibaca, saya nggak bisa tuh mengerjakan, memeriksa dengan cepat. Gini ya, kalian harus pahami psikologi. Dosen itu manusia. Jadi kalau kalian mengerjakannya betul, tulisannya agak sulit dibaca, dosennya masih agak seneng tuh. Ya, dia mikir-mikir, ini kayaknya angkanya, anggaplah ya, kan bisa dicek tuh kalian betul salah di beberapa angka, misalnya saldo akhir gitu. Saldo akhirnya betul, terus kalian bacaannya, tulisannya kayak ini ya, kayak apa, tulisan kuno gitu ya, tulisan Jawa kuno yang saya jadi nggak bisa baca, tapi begitu lihat angka akhirnya beberapa angka betul, udahlah itu biasanya oke lah, yaudah angka betul gitu kan. Tapi kalau sudah salah, ya yang repot nih, sudah salah, terus tulisannya susah dibaca, itu bikin emosi. Ya, yang muncul bukan kasihan, yang muncul emosi gitu. Nah, kalau emosi saya biasanya berhenti. Saya nggak mau menilai itu dalam situasi emosi. Jadi saya taruh, nanti kalau saya sudah tenang baru saya itu lagi. Akhirnya jadi lama gitu kan. Jadinya maksudnya bisa selesai beberapa hari, ini bisa seminggu 2 minggu nggak selesai gitu. Itu yang menyebabkan seringkali akhirnya saya jadi itu malah yang jadi persoalan kadang cari waktu buat ngoreksi aja susah gitu ya. Jadi mohon nanti jangan keterlaluan gitu. Paling nggak kalian latihan tuh untuk tulis terus agak rapi ya. Itu hanya generasi sekarang itu. Saya nggak bisa salahkan karena anak saya juga tulisannya ngawur. Tulisan saya dulu bagus. Gara-gara zaman sekarang jadi ngawur gitu ya. Karena sekarang itu apa-apa maunya cepat gitu. Tapi apa ya? Makanya ini pilihan yang sering ya. Berikutnya silakan nanti dipelajari. Saya sudah upload videonya, silakan kalian tonton. Dulu sehingga nanti waktu saya menerangkan lagi minggu depan, kalian tuh udah dapat gambaran gitu. Tinggal apa? Mengisi yang kosong yang kalian kemarin saya belum ngeh yang ini, belum ngeh yang ini gitu. Tapi kalau kalian dari awal masuk terus mendengarkan saya,
mungkin hanya 20% aja tuh yang kalian pahami. 80% kalian harus belajar lagi. Jadi saya minta nanti kalian belajar lagi, ya, dibelajar duluan. Kalau sempat kerjakan duluan, sehingga minggu depan lancar seperti ini. Waktu kita sudah berakhir, sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar.